pukulan telak bagi pemerintahan Trump, atau lebih khusus lagi pemerintahan yang kini dipegang oleh Republik. Teman-teman, kembali saya menyajikan isu-isu terkini, The Current Issue Corner, dan kembali saya akan menyajikan isu yang datang dari negeri Amerika Serikat terkait dengan meninggalnya warga Amerika Serikat berkulit hitam Afro-Amerika, George Floyd. Seperti yang telah diberitakan kemarin bahwa meninggalnya Floyd itu memicu kemarahan besar yang dikaitkan dengan isu anti-rasialisme di Amerika Serikat. Dan sekarang sudah hampir semua negara bagian itu terlibat dalam aksi besar-besaran ya, terhadap kasus ini, yang ini tentu saja menunjukkan betapa persoalan ini tidak bisa dianggap sepele, ya, persoalan yang dianggap sangat serius, dan itu tentu saja bisa menodai Amerika sebagai negara yang selama ini dianggap sebagai kampiun demokrasi. Dan hari ini atau sekarang ini demonstrasi atau aksi unjuk rasa sudah masuk ke pusat pemerintahan. Dan ternyata bukan hanya sekedar unjuk rasa, tetapi juga ada tindakan-tindakan yang kekerasan lainnya, ada pembakaran dan sebagainya, sehingga diberitakan oleh berbagai media bahwa 50 agen rahasia Gedung Putih itu terluka, dan Presiden sendiri, ya, Trump, itu sempat dibawa ke bunker untuk menghindari aksi demonstrasi tersebut. Ini menunjukkan bahwa aksi tersebut semakin serius dan semakin sulit dikendalikan oleh pihak keamanan Amerika Serikat. Dan tentu saja sekarang ini tentara atau militer Amerika dikerahkan untuk membantu pengamanan. Dan di semua negara bagian, gubernur-gubernur itu sudah mulai melibatkan tentara untuk mengatasi aksi demo yang semakin hari semakin besar dan sulit dikendalikan. Nah, pertanyaannya adalah apakah pemerintahan Trump itu bisa mengendalikan atau bisa mengatasi kasus ini? Karena dengan menguaknya kasus ini, sebetulnya ini adalah pukulan telak bagi pemerintahan Trump, atau lebih khusus lagi pemerintahan yang kini dipegang oleh Republik. Kita tahu bahwa Republik ya berbeda dengan Demokrat ya dalam berbagai hal. Itu misalnya isu-isunya atau kebijakannya seringkali kurang familiar atau kurang ramah terhadap misalnya ya kelompok pendatang dari Afro-Amerika. Kita tahulah waktu Trump kemarin kampanye itu kan antara isu-isunya itu kan tentang pembatasan imigran, pemukulan tembok dan sebagainya, sehingga bisa jadi yaitu memicu bangkitnya kelompok orang-orang yang menganggap sebagai orang asli, atau dalam hal ini kelompok kulit putih semakin merasa kuat, semakin merasa mendapatkan dukungan. Bisa jadi karena itu ya, bisa jadi ya, kemudian aksi yang bersifat diskriminatif itu kembali muncul. Jadi ini persoalan yang sangat serius. Kalau tidak segera diatasi, maka kemungkinan besar aksi ini akan terus berlanjut dan akan menodai pemerintahan Bush atau Republik secara umum. Dan itu tentu saja ini alarm bagi Republik untuk pemilu yang akan datang. Jadi saya kira memang harus segera diatasi, harus segera kendalikan bagaimana sebaiknya pemerintahan ini
mengendalikan atau menghadapi aksi-aksi demonstrasi yang semakin tak terkendali ini. Ya, kita akan lihat bagaimana nanti perkembangannya. Ya, terus ikuti berbagai pemberitaan, termasuk video ini. Sampai bertemu kembali di video berikutnya dan tetap semangat.